Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ruangan ini dalam acara pemaparan rancangan pembelajaran PJUK berbasis proyek dengan Sport Education Model SEM. Nah, oleh Bapak Muhammad Husairin SPD dalam rangka memenuhi tugas PKG Guru PJUK. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana membimbing kita ke zaman terang benderang yang kita alami sekarang ini. Yang selanjutnya bahwa Pak Husairin ini dalam saat ini menempuh pendidikan PKG dalam rangka memenuhi tugas sebagai guru PJUK untuk menuju yang guru yang profesional. Mudah-mudahan pemaparan nanti meskipun kita itu guru kelas juga mengetahui proses pembelajaran untuk PJUK, dan tidak kalah pentingnya hasil-hasil PKG ini dapat membawa dampak kepada murid-murid kita dan meningkatkan profesionalitas Bapak Muhammad Husairin SPD sebagai guru PJUK di SDN 2 Rampak. Untuk itu kami persilahkan Bapak Husairin SPD untuk memaparkan rancangan pembelajaran PJUK berbasis proyek dengan Sport Education Model SEM. Kepada Bapak Husairin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang udah menyiapkan waktu, dan kepada rekan-rekan guru sekalian yang udah mau ngikutin pemaparan rancangan pembelajaran PJUK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Yang pertama-tama ulun ucapkan terima kasih banyak. Yang kedua, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan acara ini. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para kerabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Rancangan pembelajaran PJUK berbasis proyek dengan Sport Education Model. Sebenarnya rancangan pembelajaran PJUK berbasis proyek itu ada 3. Yang pertama, model pembelajaran kebugaran jasmani. Yang kedua, model pembelajaran kreativitas gerak. Yang ketiga, model sport education. Jadi ulun memilih sport education ini karena sport education ini agak beda sama yang lain. Dan ini yang bedanya ini yaitu yang melatar belakang ulun jadi mengambil sport education ini yang jadi bahan percobaan di sekolahan kita. Karena sport education adalah suatu pendekatan pembelajaran PJUK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap pada konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer pelatihan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan
lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan teknik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership murid. Memberdayakan murid saat program sekolah dilaksanakan dengan evaluasi hingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi program kegiatan ini dirancang sedemikian rupa yang aktif melakukan kegiatan itu lebih banyak anaknya. Nah, jadi kegiatannya ini ulun ambil itu permainan tradisional. Permainan tradisional yaitu asinan. Asinan itu antar siswa kelas 4, 5, SD Nur Rampa sesuai dengan hal yang hasil diskusi kelompok belajar sekolah ataupun komunitas praktisi mata pelajaran PJOK. Nah, asinan ini tradisional sebagai bahan belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Permainan asinan dipilih dari mulai hilangnya kearifan budaya lokal tentang permainan tradisional yang ada di wilayah Desa Rampa. Alasan ulun memilih ini ada dua yang kayak gini. Kan berdasarkan pembelajaran yang berbasis kepada atau berpusat kepada peserta didik. Jadi yang berperan penting di sini kebanyakan anaknya. Kita dewan guru cuma hanya kalau bisa koordinator ataupun fasilitator. Nah, permainan asinan, mereka yang jadi pesertanya, mereka yang jadi panitianya, mereka yang jadi wasitnya, mereka yang jadi manajernya. Jadi ulun ambil kenapa kelas 4 sama kelas 5. Ini rencana ulun nanti di slide selanjutnya ada rencana pelaksanaannya itu kalau nggak salah di semester genap nanti. Kalau di semester genap kelas 6 itu kan sudah masuk persiapan ujian. Makanya ulun kadang ambil di kelas 6, ambil kelas 4 lawan kelas 5 aja. Jadi selanjutnya tujuan pembelajaran terwujud siswa yang berakhlakul karimah, bagus, sehat, gembira, dan berprestasi. Jadi pemahaman siswa tentang permainan tradisional dan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial dalam permainan tradisional melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasi, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, serta siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ini capaian yang diharapkan dan langkahnya, capaian dan tujuan, pemahaman tentang aturan permainan asinan, mengembangkan keterampilan individu, pemahaman teknik permainan asinan, sportivitas dan kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkahnya dibahas nanti dalam technical meeting. Ini biasanya kan sebelum ada lomba biasanya diadakan technical meeting, jadi ada langkah-langkah kemungkinan pendataan peserta yang mengikuti, penunjukan siapa yang jadi wasitnya, siapa yang jadi panitianya, siapa yang jadi anunya, dan yang lain-lain. Pelatihan dalam pengelolaan musim, penganalisis pertandingan asinan dalam turnamen, penyelenggaraan turnamen asinan yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam bermain, pemilihan peran dalam tahap aplikasi, peran siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, manajer, wasit, dan peran lain dalam SEM. Nah, kalau di sini bukan berarti guru-gurunya nggak ada perannya. Guru-gurunya apalagi wali kelasnya itu bisa menjadi koordinatornya. Jadi koordinator yang ngatur setiap kelasnya masing-masing. Nah, jadi lini masa setiap hari Sabtu setelah senam pagi sepanjang semester genap. Rencananya setiap hari Sabtu sepanjang semester genap. Misalkan hari Sabtu pertama satu tim, satu partai. Karena minggu depannya kayak gitu lagi, minggu depannya kayak gitu lagi sampai ke puncaknya. Komunitas belajar, kokurikuler. Nah, ini kokurikuler ini agak beda ya.
Yang ada biasa intrakurikuler sama ekstrakurikuler. Ini sama dengan slide yang pertama tadi. Ini setiap hari Sabtu setelah senam pagi. Nah, jadi berhubungan dengan kokurikuler tadi, jadi waktu yang diambil setelah senam berarti tidak memakai jam belajar. Artinya di luar jam belajar, hendak memasuk jam belajar. Jadi kadang mengganggu jam pelajaran. Makanya namanya kokurikuler. Sebenarnya kita udah melaksanakan Bapak Ibu. Masalahnya kayak amalan setiap hari Jumat, senam pagi setiap hari Sabtu, apel bendera setiap hari Senin sudah dipakai. Selanjutnya murid yang terlibat dari kelas 4 dan 5 baik laki-laki dan perempuan. Jadi untuk menghindari kesenjangan dari lelakian dan bebinian, kita gabung aja rencananya. Misalkan dalam satu tim itu misal 4 orang, ada bebiniannya 2, lelakiannya 2, atau perannya aja yang diubah. Lelakian bebinian ini misalkan jadi manajer ataupun pelatih atau pencatat skor. Pokoknya semua anak yang kelas 4, kelas 5 terlibat. Penanggung waktu kegiatan pelaksanakan di awal semester genap. Yang kedua, penanggung jawab adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotor atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK dan wali kelas yang berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi. Mitra dan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Kepanitiaan, peserta, dan pihak lainnya terlibat berasal dari murid, mitra, sponsor, dan dari orang tua murid. Oke, lanjut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, kalau untuk kapasitas sekolah, ulun rasa sekolah kita udah memiliki semuanya. Jadi kenapa jadi ulun memilih permainan asinan ini? Kayaknya yang paling simpel prasarana dan sarana dan prasarananya yang diperlukan. Nah, kalau untuk sekolah kita memiliki kepala sekolah yang luar biasa, tenaga kependidikan yang juga rata-rata S1 semua. Jadi artinya pemahaman untuk kayak gini udah paham murid. Kalau yang ini jumlah murid yang dari kelas 4 sampai kelas 5 aja Pak lah. Yang ini lain keseluruhan. Ini kelas 4 sampai kelas 5. Berdasarkan daftar absen ulun, Mbak. Nah, sekolah memiliki lapangan lingkungan yang cukup luas. Nah, kalau untuk lapangan itu bisa dimodifikasi. Kalau lapangan asinannya, kalau kada muat misalkan 4 baris bikin 3 gitu. Kalau kada muat 3, 2 gitu. Bisa aja dimodifikasi. Nah, sarana dan alat yang tersedia untuk pelaksanaan turnamen asinan. Alatnya cuma bikin lapangan kecil itu aja untuk asinannya. Makanya kayaknya bisa. Nah, ini rencana evaluasi 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing tahapan harus evaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. 2. Umpan balik dari murid tentang pengalaman dan pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi guru terhadap rencana pembelajaran dan pengelolaan SEM. Selanjutnya, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif, integritas dan dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Selanjutnya, kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Nah, pertama, pengelolaan waktu, jadwal yang padat, dan keterbatasan waktu dalam mengarungi penyelenggaraan. Masalahnya kalau ini ulun lihat pesertanya dulu. Masalahnya kalau pesertanya agak banyak, sistem yang dipakai kemungkinan sistem gugur. Tapi kalau nggak terlalu banyak, setengah kompetisi, kalau sedikit lagi kita pakai kompetisi penuh. Jadi ngeliat, nah faktor alam ini juga sangat mempengaruhi. Masalahnya kalau lapangan yang terbuka, kalau hujan kada kau dipakai. Ini yang kedua, motivasi peserta, meningkatkan motivasi peserta dalam menjadi tantangan terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Nah, yang ini
Kalau ini makanya ada rencana setengah kompetisi supaya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kegagalan. Kalau setengah kompetisi dia kalah nggak langsung gugur. Jadi kalah masih bisa main lagi gitu loh. Jadi setengah kompetisi. Manajer tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan atau kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Nah, ini kalau ini manajer tim ini bukan, ya artinya kita tahu namanya anak-anak, dia yang jadi manajer, sedangkan dia nggak tahu manajer itu apa gitu. Itu wajar jadi jadi halangan nantinya ketika perlombaan dimulai. Jadi itu tugas ulun yang mungkin mengarahkan. Juga dibantu lawan Buhan Pian, mengarahkan anak-anaknya ketika menjadi manajer. Lanjutannya, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Keterlibatan orang tua dan komunikasi, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivitas dukungan peserta. Nah, kalau ini kita tahu bersama gitu. Masalahnya wilayah kerja kita dengan struktur masyarakat kayak gitu ada susah gitu loh. Nanti ulun koordinasi lagi sama kepala sekolah kayak apa caranya, apakah kita melibatkan orang tua, apakah ada. Selanjutnya solusi. Penjadwalan yang efisien. Nah, ini nanti dijadwalkan setelah technical meeting. Pindah lokasi ke lapangan indoor kalau hujan, tapi kayaknya rada ribet ya. Kemungkinan kalau untuk jadwal kita bisi waktu tenggang. Jadi jangan dipres satu semester tuh dipres, harus ada waktu senggangnya supaya ketika ada kendala kayak hujan kita punya waktu lagi melanjutkan pertandingan di hari Sabtu kemudian. Untuk penggunaan pendekatan positif dan pengakuan dan pujian. Kalau ini rata-rata udah Bapak Ibu lakukan semua ya, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Artinya kalau ini udah juga, masanya pasti Pian melakukan komunikasi, kita juga pasti melakukan komunikasi pada peserta didik. Jadi kalau ada konflik pasti langsung ditangani biasanya. Memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Mengadakan pertemuan dengan orang tua, nah untuk menjelaskan tujuan program. Nah kalau yang ini nanti rencana ulun ngomong dulu sama kepala sekolah. Kalau dilaksanakan kegiatannya ini kan ngomong dulu apakah kita perlu kerjasama sama orang tua, apakah enggak. Selanjutnya terima kasih. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan dari ulun terkait kegiatan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education. Jadi pakai tanya jawab aduh segitu lah. Langsung aja kita tutup Pak. Pakai tanya jawab Pak. Siapa tahu kalau ada yang ditakunakan dijawab kayaknya. Pak, rencananya kapan? Ini tadi di slide berapa tadi itu kalau nggak salah sepanjang semester 2. Rencananya sepanjang semester 2 mungkin minggu kedua atau ketika minggu pertama kemungkinan kan technical meeting dulu. Kita memperkenalkan permainannya kayak apa. Yang minggu pertama juga meninjau lapangannya. Itu kalau ulun lihat yang untuk lapangan apa namanya? Apel itu kawa aja dimodifikasi. Kalau pun kayaknya kawa, kalau kadanya kan kita potong bisa. Namanya juga sport education. Olahraganya bisa diedukasi kayak apa supaya bisa dipakai. Yang penting anaknya ikut aktif melakukan olahraga. Ada lagi Bapak Ibu? Gurunya boleh lah ikut. Gurunya ini tadi, nah pembelajaran yang bertekankan kepada peserta didik. Jadi peserta didik yang 4 kalau gurunya boleh, masalahnya wali kelasnya. Untuk sementara lu minta maaf untuk kelas rendah. Masalahnya ini kan yang pertama, rencananya kalau kelas rendah cabangnya yang beda. Mungkin misalkan bakiak kah. Padahal kalau ulun konsultasi sama fasilitator kemarin, pengennya yang diangkat itu tuh balogo. Karena mengangkat kearifan budaya lokal. Itu kan khas Kalimantan Selatan. Tapi kalau balogo, semalam perencanaan belanja sudah dilakuin. Nah, kalau makai itu beli logonya pulang.
Yang itu yang bikin kendala. Nah, kalau yang ini walaupun cat biasa ataupun apa namanya? Yang hirang tuh, lakban, bikin lapangan udah bisa. Kalau logo kada. Logo kan pakai alat gitu. Itu yang bikin ulunnya kada rencana ulun ke depan semuanya gitu. Tapi untuk tahap awal mudah-mudahan bisa berhasil. Ini dulu 2 kelas. Mudah-mudahan setengah jalan bisa selesai langsung lanjut lagi gitu. Kalau ini lancar bisa lanjut lagi. Ada lagi, Bu? Pak, Pun? karena itu tadi kan kurikuler. Inggih. Jadi kan dilaksanakan hari Sabtu ya tadi. Inggih, Sabtu Terus rencananya Senin. habis Jadi yang perlu dipertimbangkan kan mulainya dan masuknya itu. Inggih. Karena senam kan makanya sudah Inggih. 15 menit misalkan. Inggih. Terus ini apa itu berapa menit minimal 30 menit. Inggih. Jadi pertimbangan karena Inggih. kurikuler di luar jam Belajar. belajar. Itu yang Di nanti luar harus jam belajar. dipertimbangkan matang-matang Inggih. sehingga ada kesepakatan kita pukul segini. Inggih. Itu kita harus sepakat bahwa kita harus memang menyepakati kegiatan itu jam sekian, jangan nanti sudah sepakati guru olahraga aja yang aktif gitu. Jadi nanti itu harus kesepakatan di apa itu dipertegas lagi Pak ini. Kalau semuanya harus terlibat. Kolonya itu tadi itu ada di slide pertama habis senam. Benar, memang untuk keterlibatan nanti itu dibahas juga di dalam technical meeting. Masalahnya sebelum lomba kita pendataan peserta. Membahasnya itu orang-orang yang terkait di dalam lomba itu kan diundang. Jadi masalah jadwal atau jam pertandingan pasti disampaikan. Kadang mungkin kolonya sampai datang kayak apa gitu. Jadi insya Allah bapak-bapak atau ibu guru kelas terkait pasti bisa bekerja sama kalau menurut ulun. Masanya habis senam, kolonya kita tarik jam 7 senam, ulun hitung tuh biasanya senam 15 menit langsung lomba, kurang lebih 45 menit masih bisa, jeda persiapan masih cukup. Jadi hari Sabtu tuh khusus untuk kegiatan? Enggak, di luar jam belajar, Bu. Ngambil jam P5 jadinya? Bukan P5, kurikuler itu dilaksanakan di luar jam belajar. Kita kan satu kali. Bukan masalah kita nggak jamnya, sebelum kan ini tuh sebelum jam pelajaran. Ya, ini kurikuler sebelum masuk. Lombanya itu Bu, kada semua partai enggak, setiap hari Sabtu satu partai. Nah, karena minggu depan partai lain lagi. Minggu depan partai lain lagi. Dilaksanakan itu hubungan guru-guru yang lain kayak apa supaya nanti dilaksanakan jajan Pak Iwin beberapa orang. Sekarang yang lain nggak aktif kan itu, makanya ini kurikuler kan. Ini luas Sebelum jam 8. Iya, bukan P5. Sebelum jam 8. Tidak memakai jam. Kada memakai jam belajar, Bu. Kalau misalnya Pak Wan sesudah Pun hari Sabtu sesudah pulang. Kalau itu bisa kita bicarakan di kemudian. Kalau ini kan cuma rancangan bola. Nah, ulun cuma nyampein aja ke pagi itu kan waktunya terbatas. Inggih. Terus kita dikejar dulu dengan Inggih. Kolonya itu kenapa jadi ulun wani kayak gitu? Masalahnya kolonya pagi. Pertama, kenapa jadi pagi? Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini merangsang anak peduli dengan kedisiplinan. Turunnya lebih awal. Yang namanya main biasanya anaknya semangat. Makanya kolonya di awalnya turun susung gitu. Masalahnya kan hendak lomba. Nah itu maksud ulun. Tapi kolonya dilihat kena pas ketika jalan sama aja kada ada perubahan. Kemungkinan jadwalnya bisa diubah setelah jam pulang gitu loh. Kalau ulun Bang mending itu. Kenapa? Siapa tahu dengan ada lombanya ini minat anak untuk bangun pagi itu lebih baik gitu loh. Aku hendak lomba kayaknya nih nah. Esok kawanannya lomba. Kemungkinan kan bangunnya sungsung gitu. Itu yang mula ulun kenapa jadi pagi kok kurikulernya yang diambil. Kalau itu bisa diubah buat nanti lihat kondisinya. Tapi untuk rencana pertama ini dulu. Nah, kalau lombanya itu kan style waktunya bisa kita rancang. Misalkan dari jam 7 senam sampai 7.45 atau 7.20 selesai. 5 menit persiapan. Waktu satu babak misalkan terdiri dari 2 babak, satu babaknya misalkan 20 menit. Istirahat 5 menit. Habisnya babak kedua 10 menit. Jadi cuma 25 menit masih ada jeda waktunya, boy. Nah, yang ini kan juga
istilahnya kita lihat waktu jalan gitu. Insya Allah pasti kawa masih ada jeda. Yang kedua kadang mengganggu P5, insya Allah juga kadang mengganggu jam belajar. Masih ada reda anunya gitu loh. Jeda waktunya sekitar berapa menit lagi. Udah Bapak Ibu, ada lagi? Udah, kalau udah demikian yang dapat ulun sampaikan dan ulun akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan kalau yang Pun. Inggih.